Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa kumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Ilaha Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Robi Sanusi SE selaku pembina OSIS, yang saya hormati jajaran Dewan Uji, dan yang saya banggakan Cecil selaku senior yang akan mendampingi saya. Bagaimana akan terus semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rosena Kepala, saya dari Sekbid Politik. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perbandingan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok dan Bundestag Jerman. Oke. Di sini ada perbandingan Kongres. Perbandingan berarti ada suatu hal yang dibandingkan. Kongres adalah salah satu sistem pemerintahan. Berarti di sini kita akan membandingkan salah satu sistem pemerintahan, yaitu di negara Tiongkok dan juga di negara Jerman. Di sini ada Tiongkok yang menganut sistem otoriter, sedangkan Jerman yang menganut sistem demokrasi. Sebelum lanjut ke PPT, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan otoriter. Apa itu otoriter? Otoriter adalah sifat atau cara kepemimpinan seseorang yang cenderung memaksakan kehendak tanpa memberikan ruang untuk rakyat berdiskusi dan juga rakyat untuk berbicara. Sedangkan demokrasi adalah cara atau sifat itu cara kepemimpinan di salah satu negara dengan mendengar kritik rakyat, mendengar pendapat rakyat, dan membuka suara untuk rakyat bersuara. Di sini ada negara Tiongkok, National People Congress atau disingkat dengan NPC, lembaga kekuasaan tertinggi, namun dalam praktiknya beroperasi di bawah naungan ketat partai tunggal. Partainya apa? Ada Partai Komunis Tiongkok. Sedangkan di sebelah sana ada Jerman dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, di mana parlemen memiliki kekuasaan dominan untuk membentuk dan mengawasi pemerintahan. Perbedaannya apa? Perbedaannya tadi kembali lagi dengan sifat pemerintahannya. Di sini Tiongkok hanya menggunakan suara partai tunggal, sedangkan Jerman menggunakan suara rakyat untuk negaranya terus maju. Ada masuk ke dalam sistem partai. Sistem partai di Tiongkok dominasi mutlak oleh partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok yang telah saya sampaikan barusan. Proses pencalonan hingga pemilihan deputi dikendalikan sepenuhnya oleh partai, tidak menggunakan suara rakyat. Sedangkan Jerman, anggota parlemen berasal dari berbagai partai politik yang bersaing secara bebas melalui pemerintahan umum. Pemerintah kanselir dan juga kabinet harus memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu kanselir dan kabinet. Kanselir adalah jabatan tertinggi, contohnya Perdana Menteri, sedangkan kabinet adalah sekelompok menteri yang membantu tugas si kanselir. Di sini ada fungsi. Fungsi di Tiongkok ada berfungsi untuk melegitimas kebijakan yang telah ditentukan oleh partai, diputuskan oleh pimpinan partai. Sedangkan di Jerman,
parlemen memiliki peran krusial dalam mengkritik, mengawasi kebijakan pemerintah. Jerman memiliki kekuasaan untuk mengkritik jika contohnya suatu menteri tidak bekerja dengan baik. Jerman memiliki kekuasaan untuk mengkritiknya. Lalu ada sistem keanggotaannya. Sistem keanggotaan di Tiongkok merupakan badan legislatif terbesar di dunia. Sekitar 2.904 anggota pada data 2025. Para deputi bekerja pada waktu dan tidak dibayar sepeser pun. Sedangkan di Jerman, sistem keanggotaannya memiliki anggota tetap setelah reformasi, yaitu 630 orang pada data 2025. Para anggota profesional dan bekerja dengan penuh waktu. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini. Meskipun Tiongkok memiliki banyak anggota, tapi Jerman lebih unggul karena kan pada anggota 2.904 hanya dilakukan satu kali saja sidang pleno, sedangkan di Jerman bisa dilakukan dengan beberapa kali dalam 1 tahun. Ada kedaulatan hukum. National People Congress atau NPC, lembaga kekuasaan tertinggi, namun dalam praktiknya di bawah naungan ketat partai tunggal. Sedangkan di Jerman, demokrasi parlementer di mana parlemen memiliki kekuasaan dominan untuk membentuk dan mengawasi pemerintah. Saya tanya jawab. Alan deh, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, izin bertanya, kenapa kamu milih Terima kasih atas pertanyaannya, Teteh. Izin menjawab. Kenapa harus ngambil judul yang tadi? Dikarenakan yang pertama perbandingan. Soalnya kan di sini harus membandingkan negara otoriter dengan demokrasi. Seperti itu, Teteh. Coba orangnya versi slide dulu. jadi untuk membandingkan Dua sistem pemerintahan yang berbeda. kenapa milih negara Tiongkok dan Jerman? Izin menjawab ya, Teteh. Kenapa harus di sini memilih negara Tiongkok dan Jerman di antara banyaknya negara otoriter dan negara demokrasi? Karena negara Tiongkok dan negara Jerman adalah kedua negara yang sama-sama maju dalam sistem pemerintahannya seperti itu. Ada alasannya nggak? Selain negara yang maju juga. Selain negara yang maju, izin jawab ya, Teh. Selain negara yang maju, harus juga minat gitu kedua negara ini untuk ya melakukan traveling ke sana, jalan-jalan ke sana. Jadi harus mengambil kedua negara ini saja. Sana ini sulit. Oke, izin bertanya, Setriana. Ini judulnya, bagus ya, lumayan berat. Menurut Bapak juga ini kayaknya lumayan ya gitu. Judulnya perbandingan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok dan Bundestag Jerman. Tadi berarti secara intinya ini untuk negara Tiongkok ini dia otoriter ya. Terus untuk Jerman juga parlementer. Nah, di sini berarti dua-duanya negaranya maju nih. Iya. Nah, dari judul yang Rostiana angkat ini kan topiknya lumayan besar ya, antar negara gitu ya, perbandingan antar negara. Nah, dari judul yang Rostiana buat sama materi-materi yang sudah didalami sama Rostiana, kira-kira penerapan pada kehidupan organisasi di OSIS ini yang bisa diterapkan bagaimana? Jadi dari ini kan mungkin lebih ke condongnya perihal sistemnya ya, antara yang
otoriter sama yang bikin demokrasi kayak gitu. Nah, kira-kira dari judul ini untuk penerapan di kehidupan organisasi yang akan nanti dijalankan sama Rosiana sebagai sekti politik ini nanti bagaimana gitu? Apakah dari judul yang dicari ini jadi ada gambarannya seperti apa buat kedepannya? Paling itu yang ditanyakan. Iya, baik. Sebelumnya izin mulai kembali pertanyaannya Bapak. Jadi apa yang harus lakuin pada OSIS setelah harus mempelajari PPT ini? Ya. Bahkan harus lakuin adalah mau Bapak sedikit tidak paham pertanyaannya. Jadi ini nih kan Rosiana udah jadi materi ini. Ya. Perihal mungkin lebih ke kepemimpinan yang otoriter, yang tadi sistemnya cuma tunggal kayak gitu ya, sama yang demokrasi. Jadi kayak ada diskusinya dan sebagainya mungkin ya, kayak suara paling banyak. Nah, berarti kan di OSIS ini nanti apakah nanti Rosiana mau menjadi partai ini otoriter kayak wah semuanya kumah we, atau ternyata oh kita harus tetap demokrasi atau gimana? Nah, rencananya kedepannya mau gimana gitu kan? Ini lumayan berat ya materinya. Jadi setelah Rosiana mendapatkan materi ini, setelah Rosiana sudah menggali mungkinnya lebih dalam perihal perbandingan antara dua negara ini berkaitan dengan sistem pemerintahannya. Nah, buat di OSIS ini apalagi Rosiana sebagai sekti politik, ya paling nanti gimana gitu kedepannya perihal apakah dua sistem pemerintahan ini kira-kira mana yang cocok buat OSIS gitu? Apakah pikiran Rosiana sampai ke sana atau ada lebih gitu dari itu? Baik, izin menjawab ya Kang. Untuk OSIS kedepannya mungkin harus bakalan dominan ke demokrasi. Soalnya OSIS itu membutuhkan banyak suara, tidak hanya menurut ketua. Suara teman-teman, suara anggota itu lebih diperlukan. Itu juga bisa menjadi menjadi penentu OSIS kita bakal gimana di masa depan gitu. Oke, berarti mungkin lebih dominannya demokrasi ya. Iya. Nah, tadi alasannya, jadi kan demokrasi lebih terbuka mungkin ya. Iya, Pertanyaan kedua, mungkin ini tiga pertanyaan dari Bapak. Nanti kalau misalkan ada tambahan, mungkin nanti ada tambahan lagi. Pertanyaan yang kedua, tadi kan menjadikan negara ini negara OSIS ini sebagai negara apa sistem pemimpinnya demokrasi. Nah, kira-kira kan akan atau Bapak nanya dulu kan sempat di OSIS juga, terkadang demokrasi itu prudent dalam artian apa? Kita itu untuk menyamakan persepsi, menyatukan bahwa kita itu berbeda-beda, terus biar kita itu harus sama itu susah. Apalagi mungkin di OSIS itu anggota nggak cuma berapa orang, ini banyak sekali ya. Selain banyak, ada 3 kata juga, mungkin kan ini antar angkatan pasti ada perbedaan. Nah, kira-kira bagaimana sih agar demokrasi ini kuncinya agar terjalin dengan baik? Jadi jangan sampai ceritanya demokrasi tapi ternyata tidak ada hasil yang signifikan. Jadi jangan sampai banyak rapat tapi itu nggak tahu arah kemana, ini nggak tahu hasilnya kemana. Nah, kira-kira cara mengatasinya atau kunci dari konsep agar demokrasi ini berjalan dengan baik dalam kehidupan organisasi itu bagaimana? Di sini jawabnya Kang. Ya benar Kang. Karena menggabungkan beberapa kepala di dalam satu organisasi itu memang sulit. Langsung izin jawab. Gimana caranya? Adalah cari jalan tengah. Dari banyaknya pendapat, kita harus mencari jalan tengah, mana yang masuk ke pihak A, mana juga yang masuk ke pihak B, seperti itu. Berarti kalau jalan tengah kayak gitu, ya jelas dong ini arahnya kemana. Kalau kita terus ngambil amannya itu, jadi jangan sampai demokrasi ini jatuhnya cari aman doang. Bisi, antar pihak A, bisi yang kesinggung A, antar pihak B, bisi pihak B kesinggung kita ambil jalan tengahnya gitu. Jadi ini konsepnya apakah kita mau mencapai tujuan atau mau umpahan batu? Ya, izin jawab ya. Mungkin tidak sepenuhnya juga jalan tengah ya Kang. Kita juga harus mendengar terlebih dahulu pendapat-pendapatnya, dan Ros pribadi mungkin lo bakalan mengambil mana yang terbaik dan mana yang suaranya paling diterima oleh sebagian besar. Oke, berarti kesimpulannya mungkin lebih ke nyari suara terbanyak ya. Nah,
Pertanyaan ketiga. Kira-kira tambahannya bentar, ini lagi mikir dulu. Berarti bagus ya tadi yang pertama berarti mau menjadikan sini demokrasi ya. Terus tadi tantangannya biar demokrasi itu baik juga ada oke ya, ada apa namanya pemilihan suara terbanyak. Nah, selain itu setelah demokrasi ini berjalan dengan cara yang Rosiana bayangkan, misalnya di organisasi OSIS, kira-kira yang namanya demokrasi itu perlu kontrol penuh tidak? Dalam artian bentar. Jadi jangan sampai itu yang dirumuskan oleh tiap anggota itu tadi yang dari awal kata Bapak sampaikan yang sampai tidak ada hasilnya. Jadi kira-kira prosesnya bagaimana sih selain potret doang nih tadi yang sudah dijelasin agar demokrasi yang dijalankan ini hasilnya bagus, tidak hanya kayak mungkin harusnya juga tahu ya jangan sampai rapat-rapat buang-buang anggaran untuk pemerintah. Enak sih jangan sampai rapat-rapat buang-buang waktu. Nah gimana sih agar demokrasi ini tadi dengan caranya itu Rosiana harus ambil jalan tengah atau ambil kesimpulan yang terbaik dan lain sebagainya. Nah untuk mengkontrol kualitas hasil demokrasi ini nilainya bagus itu gimana? Jadi kan kebaik gak sih Mas Bapak? Pertama Rosiana menyimpulkan bahwa oh kita dari judul ini antara Tiongkok sama Jerman berarti Rosiana lebih sama Jerman buat demokrasi ya. Nah demokrasi caranya gimana? Tadi berarti cari banyak yang disampaikan Rosiana beberapa. Nah gimana caranya sesudah berjalan ini kontrol atas demokrasi ini hasilnya agar maksimal, jangan sampai tidak ada hasil sama sekali atau hasilnya meninggal. Jadi coba ceritakan prosesnya gimana agar si demokrasi ini terus berjalan dengan baik. Izin menjawab ya kan? Mungkin menurut Eros, kalau misalnya dalam suatu organisasi ya, kegagalan itu pasti ada aja. Dan menurut Eros juga mungkin agar si demokrasi ini tetap terjalan dengan baik, ngadain evaluasi setiap ya setelah kegiatan seperti biasa dilakukan oleh kakak senior dan juga angkatan kelas sendiri. Seperti itu, ngadain evaluasi dan memperbaiki mana yang salah. Oke, nah kan kalau di negara mah kita ada kalau demokrasi itu ada eksekutif, legislasi, yudikatif itu kan buat mengontrol demokrasi yang terbaik ya. Kayak eksekutif mungkin sama kabinet-kabinetnya yang bikin aturan, legislatif itu kan antara pemerintahan saling berkesinambungan ya. Nah sekarang pertanyaannya kok organisasi di sekolah ini kan tunggal ya, apalagi yang menaungi siswa itu cuma ada OSIS. Nah jadi gimana cara agar OSIS ini tiap tahun visi, misi dan tujuannya itu untuk jadi berkembang lebih baik. Jadi jangan sampai OSIS ini kan kebaik gak sih Mas Bapak? Jangan sampai OSIS ini kan karena dia organisasi tunggal tidak mungkin. Ari menurut Rosiana, OSIS kira-kira ada yang mengawasi tidak? Izin jawab ada. Ada. Nah berarti gimana nih caranya agar OSIS ini kira-kira tujuan sama proses visi-misinya itu lebih baik tiap tahunnya. Tadi kan kalau di pemerintahan ada lembaga itu ada tiga umumnya eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah itu kalau di OSIS kira-kira ada tidak ketiga unsur itu yang bisa mengkontrol bahwa si OSIS ini bisa terus berkembang dengan jadi jangan sampai satu OSIS ini ya jalannya gimana OSIS itu tersendiri. Kan kita kalau demokrasi itu harus jangan sampai sistemnya tunggal ya, jangan sampai gimana angkatan saya gimana angkatan kelas 11 aku mau orang sembilan kelas 12. Nah masih Oke, izin jawab mungkin maksudnya akan tuh bagaimana OSIS tetap berkembang ya. Meskipun ya lebih baik dari tahun kemarin itu. Ya, kurang lebih gitulah. Oke. Izin jawab ya kan. Menurut Ras pribadi, kalau misalnya OSIS pengen berkembang, dengan ngadain program-program kerja yang lebih baik dari sebelumnya, dari aturan sebelumnya. Tapi bukan berarti proker yang sebelumnya itu kurang baik. Jadi ngadain program kerja seperti yang sebesar ini kan politik, ngadain kotak aspirasi. Jadi setiap kelas itu memberikan suara
untuk misalnya ada lomba 17 Agustus memberikan suara, mau ngadain lomba apa nih, nah suara terbanyak nanti diadain seperti itu. Oke, berarti dari pertanyaan yang tadi mungkin juga pertanyaan dari Bapak ya, pertama kayak Rosiana milih demokrasi, terus yang kedua prosesnya tadi banyak ada pemilihan suara dan sebagainya, tadi kontrolnya berarti kan harus banyak diskusi ya, nah dan lain sebagainya. Nah ya kalau Bapak mah harap nanti ini OSIS bisa lebih maju ya, jadi jangan sampai maju hanya buat di angkatannya masing-masing, tapi bisa merumuskan posisi ini mau dibawa kemana. Kan bagusnya mah kita jangan sampai berkembang di sini aja ya di sekolah, tapi bagaimana caranya kita explore, cari ilmu, cari strategi, gimana caranya ya ini kan balik lagi ke nama sekolah ya, nama sekolah ini bisa baik, jadi program-program OSIS ini bisa tidak hanya buat OSIS sendiri tapi buat siswa, khususnya buat sekolah. Jadi paling dari Bapak kesimpulannya gitu ya, jadi jangan sampai dari materi yang sudah Prof sampaikan ini mengenai sistem di Tiongkok sama Jerman yang ada otoritas sama demokrasi ini cuma materi doang, tapi ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab sebagai nanti mungkin pengurus OSIS di kemudian hari. Paling dari Bapak mah mungkin nanti ada tambahan. Aman gak sih? Masuk kan apa yang Bapak sampaikan? Ya, jadi ya kita lihat intinya gimana mungkin dari Ya, ada saudari Richard. Oke, jadi apa sih tema dari presentasi kamu kan? Jadi temanya tuh perbandingan Apa temanya? parlemen di negara demokratis dan otoriter. Ya kurang lebih seperti itu. Perbandingan Parlemen. Dari dulunya parlemen kongres, parlemen sama kongres sama. Enggak, ada pembedaan sedikit. Kongres itu memiliki kalau Tidak ada apa kongres. intinya kongres adalah salah satu cara pemerintahan. Enggak kan kongres mah apa? Satu perkumpulan resmi kan untuk menentukan suatu, di sana ada bahasa di sana pertemuan resmi itu. Kalau kongres mah sebutnya. Iya. Kamu tahu kan? Kongres tahu. Iya, tadi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan beda nih. Kongres sistem pemerintahan, parlemen, kongres. Kalau kongres itu kan lebih apa? Perkumpulan resmi kan, dia membahas sesuatu, bisa saja bahas undang-undang atau misalkan membahas kebijakan di satu negara, itu kongres. Misalkan kamu tema nanti apa, perbandingan parlemen antar negara gitu. Iya kan? Terus apa korelasinya antara tema sama judul yang kamu angkat ini? Korelasi. Hubungan. Jadi hubungannya adalah kan jadi temanya perbandingan parlemen. Ya, perbandingan parlemen. Ini juga kan perbandingan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok dan Bundestag Jerman. Tiongkok mengambil sistem otoriter dan Jerman mengambil sistem demokrasi. Kenapa harus tidak menggunakan parlemen? Di sininya kan sesuai dengan perintah Kang Obi untuk tidak copy tema sama dengan judul. Oke, kita ambil lagi fix ya kongres yang bertanya. Kongres kan kita bahas untuk istilah kongres. Coba next slide. Nah di sini dia langsung bahas yaitu lembaga dan juga demokrasi parlementer. Nah, harusnya kan ada penjelasan mengenai kongresnya. Kan kamu kan jurus bukunya nggak maksudnya kongres. Ya. Berarti ada penjelasan kan selanjutnya kongres di Tiongkok bagaimana, terus kongres di Jerman bagaimana, begitu kan? Oke, ini gak apa-apa, sekarang udah 10 parlemennya, oke. Ada gak penjelasan mengenai kongres dari dua negara ini? Di PPT kamu ada gak? Iya. Gak ada kan? Itu nyambung di dulu kan. Bahasa coba next slide coba. Nah, ini masuk ke sistem partai. Sedangkan di Cina sendiri yaitu partainya cuma ada partai domestik 4, berarti satu partai, betul?
Baik, calon Partai Komunis Tiongkok mengenai proses pencalonan pimpinan ikuti kenaikan sebenarnya oleh partai. Betul? Betul. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Oke. Terus kita di Jerman juga sekarang sudah Kasih. demokrasi kan. Oke, next coba lagi. Nah ini fungsi mana yang kamu jelaskan? Fungsi ya doang. Terus kita berfungsi untuk melegitimasi. Apa itu kan? Fungsi apa? Fungsi ya parlemen atau kongres yang pada negara tersebut. Parlemen namun tadi parlemen penjelasan parlemen. Parlemen Ya parlemen di Cina, di Tiongkok, parlemen Tiongkok tadi namun penjelasan kamu. parlementer adalah kayak anggota-anggota pemerintahan. Ya, Nah ini fungsinya apa? Fungsinya yang mana? Maksudnya sebelumnya yang kongres kah atau yang parlemen kah? fungsi parlemen. Maksudnya berfungsi untuk legitimasi. Oke itu next coba lanjut lagi. Kalau ada sistem keanggotaan apa dulu? Keanggotaan yang ada di negara tersebut. Ya apa? Anggota apa? Anggota Yang kalau misalnya di Indonesia mah kayak anggota DPR, DPRD gitu. Oke, terus itu sudah anggotanya berdasarkan data 2025 sumbernya dari mana? Izin jawab Bang, sumber yang Ros cari sendiri itu dari berbagai sumber, dari Meta AI, dari ChatGPT dan lainnya, dan kurang lebih pada data 2025 ada 2.904 anggota. Oke, sumbernya dari AI, dari Meta sama ChatGPT. Maksudnya, kalau misalkan cari sumber yang valid. Kalau jangan cek AI ya, ini tadi hubungan dengan berbagai sumber kan terhubung. Kamu bisa misalkan menggunakan AI, tapi kamu ketik sumber filenya naon. Karena kamu misalkan presentasi semuanya dari mana berdasarkan Meta AI, kamu naon kamu. Aneh kayak gitu mah. Kalau misalkan rumah yang memasukkan data dan juga sumber jelasnya. Karena data yang kamu sampaikan itu sebenarnya itu bohong datanya. Itu si koreksi kemarin. Lanjut kalau nah ini kedaulatan hukum di sini, terus kalau hubungannya kan parlemen sama kongres yang ada perubahan. Apa boleh diulang? Terus ini hubungannya kedaulatan hukumnya kamu bahas di sini, apa relasi yang dari parlemen sama kongres tadi? Di sini mah kamu cuma ngejelasin, kamu lihat nih, nasional people consent visi, itu lembaga kekuasaan, kita dengan parlementer, kekuasaan dominan, tentu dan masuk pemerintah, terus kedaulatan hukumnya. Hukumnya. Itu kan membahas kedaulatan hukum. Ya. Hukumnya adalah kan kalau misalnya di Tiongkok, jadi kekuasaan ini namun praktiknya beroperasi di bawah partai ketat. Nah, si hukum itu berarti walaupun si MPC ini teh udah tertinggi, tapi itu dalam lingkungan ketat partai tunggal. Itu sedangkan di Jerman si parlementer teh memiliki kekuasaan dominan, memiliki kekuasaan tinggi untuk membantu dan mengawasi pemerintah. Itu. Tambah lagi, dan bisa saja kalau misalnya ini di Jerman ya, bisa saja kalau misalnya salah satu menteri bekerja tidak baik, hukum bisa berlanjut gitu. Karena di sini parlementer memiliki kekuasaan dominan untuk mengawasi pemerintahan. Jadi gini Ros, antara judul kamu sama isi pembahasan kamu terhubung ya kan? Hei, masa judul kongres sampai ayah berparlemen, kan kalian terhubung kalau judulnya cuma mana sebenarnya yang disampaikan sebenarnya kamu presentasi itu intinya yang disampaikan kamu naon? Rizal pemerintahan atau rizal demokrasi.
dikira pemerintah otoriter itu kan, apa otoriter sama apa? Izin demokrasi. Demokrasi kan. Itu sebenarnya yang inti-inti karena tidak dipadatkan di tiap slide itu kalau cuma judul penjelasan pemaparan gitu kan. Terus apa tadi kata sekarang itu malah itu tekanannya terus korelasi dengan nanti kompresi dan perubahan itu kan, soalnya kan tidak dipaparkan juga di sana, nah tidak masalah bikin PPTT. Misalkan tidak sih gitu, misalkan di anut di OSIS sekarang, di OSIS tahap bakal perubahan kayaknya, namun bakal digitu kan harusnya begitu kan ya, lebih enak kayaknya. Sekarang mah kamu cuma tidak tahu buku kan, buku paket itu tinggal nyalin tempel, film itu doang bos. Tuh, jadi ya jujur ya antara saya sebagai Indonesia sudah pasti paham dari itu kan kurang paham juga namun mau bikin aku kamu mau itu gitu ini aneh maknanya lain juga sama bingung maknanya lain kamu menjelaskan Jadi yang disampaikan sama itu menurut yang mungkin dari Haniki, Reka sama ya Bapak juga terlalu singkat, terus sifatnya kayak terlalu general. Jadi ini lebih ke kayak rangkuman, tapi rangkumannya yang benar-benar dikit bisa. Jadi kita tuh udah tahu tadi kan Mata Bapak nanya gitu nanti di OSIS mau gimana gitu. Jadi apa kamu cuman ngebedain antara negara Cina sama Jerman doang perihal sistem pemerintahnya kan terlalu singkat ya. Jadi kalau bisa nanti kalau ada materi entah itu apapun mau dipresentasikan, jadi harus ada pembuka isi penutup itu jelas kan kayak ini mah tiba-tiba ceritanya jawab kan kita tahu kita tuh bingung ini tuh ngebahasnya apa gitu maksudnya teh ya kalau bapak kan namanya kayak tadi ini mungkin pasti ngebahas tentang sifat pemerintahan antara Cina sama Jerman gitu. Jadi nanti malah yang kali coba disusun lebih bagus lagi gitu agar nanti ketika disampaikan dan harus juga ketika mencari materinya itu lebih paham kan kalau kayak gini berarti harus cuma dua poin doang makanya demokrasi yang parlementer sama yang apa namanya otoriter kan gitu bahwa kayak ya udah baik kita masih searching di Google bentar lagi jadi nanti emang materinya harus disiapkan. jadi terhubung ke kamu teh tujuan kita naon sih kita mau cuma bersama personal itu. Terima kasih atas saran dan kritikannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Fitri ngaliminnya kumaha? Jadi waktu awal setelah pelatihan yang pilih kuning itu, aku mencoba buat nyari materinya sendiri. Habis itu dia nyari dan aku juga nambahin dari beberapa sumber. Nah, sumber-sumber yang aku kasih itu rata-rata dari link dari ininya Gramedia, website Gramedia. Nah, terus waktu beberapa kali juga pernah ini nanyain di WA dulu kan waktu itu kebanyakan libur dan kita juga gak ketemu langsung gitu, jadi kebanyakan bertanya dulu di WA. Nah habis itu setelah PPT-nya tertutup ada yang typo atau ada yang apa itu pasti ya dicek dulu, habis itu dibenerin. Nah setelah itu kita melihat presentasi. Awalnya itu mau hafal dulu presentasi sendiri, terus ke akunya itu waktu 2-3 minggu belakang waktu yang di telepon atau ya yang masih di telepon itu kayak progresnya kayak gimana gitu, nyeritain progresnya, terus mungkin ada yang mau ditambahin atau apa. Terus aku juga udah ngasih pertanyaan-pertanyaan juga sebelumnya. Terus ya gitu. Kalau pertanyaannya itu seputar apa? Kalau pertanyaan aku rata-rata aku tuh menanyakan awalnya, terus aku bilang kayaknya
si Rosna teh. Tidak dijelasin. Selesai sih, ini dulu. Ya maksudnya diangkat maksudnya. Ya sebenarnya kamu teh kriteria yang presentasi isi nanti kan mau sih perlu diangkat mulai speaker gitu teh apakah cuma memaparkan materi saja seputar judul yang diangkat atau memang harus ada korelasinya dengan posisi nantinya ke depannya bagaimana atau tidak kumanya kriteria mungkin SPPT-nya perlu ayat teh kan kami juga kan bingung oke nya misalkan mereka itu teh ya sebenarnya kuburan kuburan PPT-nya gitu apakah memang harus penjelasan dalam segi tadi kah atau cuma dia harus ada sampaikan tahap ayat korelasinya atau nanti implementasi nantinya di OSISnya apakah masuk sana atau tidak terus berapa sih sebenarnya kan maksud Kalau maksimal slide itu 10 slide. 10 slide 10 slide itu studi sinau wae kan perlu jelaskan ibu Atau misalkan intinya ada 10 atau campur kalau itu. ya nah isi gitu kan di bagian isi tapi namanya perlu asup di PPT itu sedangkan kan politik kan dia harus lebih kompleks ini kan isinya ada nama atau cuma lah judul keterangan doang kan dia harus sampai ke segala mau karena itu nyambung gitu enakin antara kamu pas presentasi pas kami dengar tuh kamu mau presentasi kamu rada bingung kami dari mana ya kan ngerti kalau misalnya bingung iya dengar presentasi di PPT itu hati kusahan itu batuk ini kan misalkan presentasi kamu gitu misalkan kamu gak bingung kubu kami menanya ngomong ini kan nanya di mata kubu oke mau ngebahas dia fokus dia jelas dia yang bahas kali ini kan Temanya itu bercabang gitu loh. begitu Paham kan? Nah, berarti sekarang yang jadi evaluasi itu bukan Fitri lagi, tapi Rosiana yang sudah dievaluasi karena kan tahun depan mungkin Rostri yang akan membimbing junior yang baru. Nah, tadi kritikan-kritikannya seperti itu, berarti ke tahun depan kritikan itu jangan sampai dikritik lagi. Ngerti nggak? Ngerti. Kritikan-kritikan ini harus dipahami, harus dicatat di kepala kamu biar nanti tahun depan, oh ini mah kritikannya kemarin seperti ini, untuk tahun ini nggak boleh seperti itu, gitu. Ya. Nah, sekarang Akang tidak bisa memberikan masukan, ya bukan ranah Akang lagi. Ini mah yang ketiga, ranah bapak-bapak dan ibu-ibu ini, gitu. Cuman ya sekarang kamu yang harus jadi apa? Pemegang andil ini. Fitri kudu bisa mempertanggungjawabkan Rosti kudu bisa mempertanggungjawabkan materi nak. Kudu bisa mengimplementasikan ya materi ini nanti di keorganisasian. Ngerti? Nah, sekarang ada pertanyaan buat ke ininya, bisa ada yang bertanyakan harus seperti apa gitu. Isi PowerPoint-nya seperti apa materinya. Biar itu pembelajaran buat pembelajaran kamu ke depannya di kelas kalian mesti kayak bahan presentasi seperti apa Harus bertanya dong. Iya. Dua-duanya nggak sih? Ngomongnya Oke. Maaf ya, ini Rosnya lagi kurang sehat. Jadi, Sisi bertanya, setelah ini kan evaluasinya berarti harus lebih jelas lagi, lebih inti lagi soal pemahamannya, yang di konteks ya, yang di konteks. Nah, yang Ros tanyain, dan biasa boleh dibantu sama ya yang Ros tanyain, ini agak mudah ya buat mengimplementasikan dalam diri Ros tadi.
selain itu pada barusan yang dibahas kesalahannya, apakah ada kesalahan lain? Iya, dari penyampaian misalnya biar menjadi bahan evaluasi juga kepada diri sendiri. Sini. Kalau menurut saya, kamu harus lebih paham sih apa yang materi apa yang kamu akan jelaskan nanti, supaya kita kamu juga gak bingung dan kita juga sebagai audiens juga gak bingung gitu. Terus untuk PPT-nya itu kalau bisa langsung aja gitu, misalkan ini tuh hubungannya apa sama organisasi. Terima kasih Teteh. Pembimbingnya kan nanya. Boleh. Jadi yang mau aku tanyain sedikit aja mungkin dari sumber-sumber yang akan mungkin dari sumber-sumber yang akan kita presentasikan atau yang kita bakal rangkum, selain dari artikel-artikel atau dari buku-buku serta dari mungkin apa ya, kayak wawancara mungkin ya. Selain itu sumber apa lagi yang kita bisa gapai gitu, yang kita bisa gali? Oke, izin menjawab. Sebenarnya kalau dari segi nyari sumber materi udah oke ya. Menurut Bapak udah oke, udah kayak tadi udah jelasin artikel dan sebagainya buku. Tapi mungkin kurangnya dari segi yang penyajian aja, penyajian materinya aja. Jadi kayak tadi yang sudah dibahas ini nggak tahu arah materinya kemana. Jadi kayak ngerangkum doang perihal sistem dari Tiongkok sama Jerman perihal sifat pemerintahannya, terus ya gitu. Terus ya di lain waktu mah nanti untuk materinya lebih padat, jadi lebih jangan sampai nggak ada isinya sama sekali. Jadi jangan sampai kayak presentasi di kelas yang cuman kayak bacaan doang. Tapi ini mah opini dari Bapak ya, jadi ini sifatnya nggak bisa aja kata orang lain nggak pas juga, tapi yang paling itu dulu. Terus kalau memang ada sumbernya boleh cantumkan aja yang bisa kasih. Kan tadi mah kayak kesannya kayak ngemot doang ya, kayak ada kata-kata di internet kayak copy paste gitu nggak sih? Gitu ya, kamu langsung copy paste kan? Jadi bahasanya bahasa. Berarti kalau misalkan kita udah paham benar konteksnya apa ya, kita tuh bakal bisa menuangkan isi pikiran kita. Contoh kalau belajar, tapi kan ketika kamu paham perihal materi apa, kan nggak ngawalin ya tiba-tiba kayak oh iya langsung tahu ABCD, kayak kamu ditanya OSIS itu apa, langsung pada bisa menjawab kan secara pengalaman sama pengalaman. Jadi ya kalau untuk materi mah sumber-sumbernya menurut Bapak udah bagus gitu, udah bisa lah nyarinya, cuman tinggal luarnya aja kurang seret, kayak masih kayak kelihatan asal-asalan menurut Bapak. Jadi nanti mana yang kita lihat, perhatikan pembuka pendahuluannya, isinya sama penutupnya, jadi biar jelas. Kan tadi mah kayak membahas singkat doang. Malah tadi kalau dipikir-pikir kayak pendahuluan doang, nggak ada isi, nggak ada penutup sabda. Baca di awal. Sudah saya jawab. Di sini perbandingan. Jadi kayak ini tuh ngebandingin doang ya. Pertanyaannya kenapa dibandingin gitu kan, harusnya emang kan gitu. Jadi ada isinya apa, endingnya apa. Terus kan karena kaitannya kita ini anak OSIS, tadi kan baru kan kamu dengar kan sempat tanya ke Rosti, jadi berarti OSIS cocoknya apa, kan itu maksudnya dari sebuah materi yang ada tadi di internet, di buku, coba kembangkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita hanya cuman copy paste aja tanpa melihat atau memaknai isinya itu kayak gimana. Kayak tadi misalkan Bapak kan sempat bertanya, OSIS kan kalau demokrasi itu ada tes politika yang tadi yudikatif, eksekutif sama yudikatif. Nah itu kan dia buat penyimbang ya. Jadi jangan sampai kayak wah ini eksekutifnya terlalu gacor. Tapi misalkan yudikatifnya dia baik, kan itu bahaya ya. Enak kumaha tadi OSIS, kan ini OSIS kamu berpikir apa OSIS ini tunggal, jadi jangan sampai kayak
Kamu tahu bukan demokrasi, tapi kayak memaknai OSIS ini kayak sebagai tunggal kayak Cina yang mau orang, jadi jangan sampai cek ketua kumal ketua, cek angkatan kelas 10 gimana angkatan kelas 10, cek angkatan kelas 11 gimana angkatan 11 ini gimana caranya. Ya tadi hanya ini kesimpulannya yang gue simpulkan yang mungkin tadi tidak tersampaikan langsung sama Rospi sama bantuan dari pembimbingnya. Oke gak sih? Aman kan? Jadi nanti Mak silakan sampaikan tidak hanya umumnya tapi keseluruhannya, isinya, penutupnya itu gimana. Jadi kan kalau ini mah kayak ibaratkan pendahuluannya aja ya. Kayak ini pengertiannya gini. Udah ada penutup tanya jawab. Kan kita topiknya sebagai anak organisasi ya. Jadi kalau dikasih topik misalkan sama peminat topiknya ini ya, nah kamu tuh harus bisa berpikir jauh. Nah, dikasih topiknya gak cuma buat copy paste doang, tapi pasti ada maksudnya. Maksudnya apa kan ini kan judulnya juga menuju generasi berintelektual. Itu kan kalian kalau yang namanya tertutup gak cuma berpikir sekarang ya, tapi berpikir ke depannya gimana. Nanti mau dibawa kemana? Kamu ini hubungan gitu kemarin ini mau dibawa kemana nanti gitu kan? Aman kan? Ini gimana yang lain? Ada teman. Kebayang kan apa yang disampaikan? Jadi jangan sampai sesi presentasi ini hanya sebatas menyampaikan dan mengkritik doang, tapi kamu harus benar-benar ambil ini ya kesimpulan baiknya apa. Berarti kalau kesimpulan baiknya ini harus ada korelasinya buat nanti ke depannya mau gimana. Aman? Ada pertanyaan lagi? Sudah. Gimana? Udah kapok kan? Dari si kapok. Bisa jalan dulu. Sedikit tambahannya untuk penyajian PPT-nya. Coba bisa sebelum. Nah, di sini kan ada satu paragraf ya. Nah, kamu ini sumbernya dari mana? Untuk kedepannya, kalau bisa, boleh copy paste dari PT atau Meta, tapi harus tahu sumbernya dari mana dan juga kamu kembangkan. Nah, dari si ini tuh apa? Kalau bisa di akhir paragraf disamakan sumbernya itu dari siapa? Kayak ya, bagus sih. Sebenarnya kita kalau misalkan nanti ada misalkan pemasukan lagi nama, kalau misalkan kemudian ada bimbingannya masukkan studi kasus aja. Studi kasus di misalkan untuk tadi kasih kumaha atau tidak kasih kumaha, kasihkan. Terus sama kamu, aku paham di situ, kamu ada senawan, sedangkan bingung, tampilkan, kita kasih bingung kamu terjelaskan sudah tadi. Udah lebih pada diri sih. Ya, karena pas sarjana pembimbing, kalau lebih teliti diri, terus masih budaknya, isinya perlu baca dia lebih jelas diri. Soalnya lebar, terus saya mulai presentasi, misalnya itu maksimal gitu. 3 minggu kan itu doang. Kan begitu, waktunya habis. Betul. Sampai itu sampai kesimpulannya apa ya, refleksi dirinya apa, berarti inti dari sisi ini apa, refleksi sama pembimbingnya dikit aja, refleksi kesimpulannya. Izin ya. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah tadi mendengar beberapa kritikan dan juga saran dari angkatan-angkatannya, mungkin saya juga akan mengevaluasi dari kesalahan ini. Yang pertama, lebih inti dalam penyajian presentasi. Yang kedua, harus mencantumkan sumber-sumber yang agar nantinya lebih akurat juga, lebih terpercaya juga. Mungkin sekian. Mungkin tutup. Pembimbingnya, refleksinya gimana nanti dari sesi ini? Jadi refleksi saya sendiri buat ini, berarti saya harus lebih fokus, lebih teliti lagi dalam membimbingnya, dalam penyajian ataupun ya dalam penyampaiannya juga, dalam hal-hal yang berhubungan dengan presentasi barusan, dan juga harus lebih harus lebih membimbing lagi dengan lebih memperhatikan lagi di mana adik asuh kita pada saat
nanti presentasi. Ya berarti kalau dari pertama apa ya? Ya cukupkan sekian. Ada lagi nggak kira-kira? Ya bagus untuk tadi ya sisi presentasi sama refleksinya. Yang penting jangan sampai nggak ada hasilnya ya. Dari tadi ada refleksinya, ada prosesnya. Jangan sampai kelompok. Nanti kalau ada presentasi lagi berarti siapkan dengan sebaik-baik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih untuk Kakak Dade yang sudah memberikan ya saran dan kritikan. Ya semoga ya nanti jika suatu saat harus dipercaya kembali untuk membuat bahan presentasi, harus juga akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini esok iya. Tahan lah. Iya lagi. Kasih belum kan? Anu dibungkus. Iya. Itu ya. Ada bareng. 19. Anak ini. Sok sini. Terus kamu udah lebih pede ya, Ros? Yang ini Ah mana we? Ini lepas akang yang ininya Nanti lepas. dari abis ini. Kalau mungkin. Santai. Next.